Halo teman-teman, nah sekarang Jason akan meramalkan kejadian atau peristiwa apa yang akan terjadi di tahun 2024. Nah teman-teman ya, kita akan meninggalkan tahun 2023 dan akan menyambut tahun 2024. Nah untuk di tradisi Tionghoa kita, angka 4 itu kurang bagus, yaitu bisa dibilang arti kata 4 itu adalah mati. Nah rata-rata di tradisi kita jarang menggunakan angka 4. Untuk di tahun depan ya, kita sudah memasuki tahun naga kayu. Ya, kenapa Cece selalu bilang naga kayu ya selalu berunsur dengan panas, karena untuk panasnya dalam alam semesta seperti angin ya, longsor, hujan, kekeringan, dan banyak macam lagi. Nah untuk di tahun 2024 ya, kita kan memasuki naga unsurnya kayu ya. Dan kayu ini bisa dikalahkan oleh api atau air. Jadi untuk itu tahun depan berhati-hati untuk ngamuknya alam. Takutnya bisa dari kebakaran dan juga kebanjiran. Dan juga terutama lagi pada gunung-gunung yang sudah tidak aktif akan aktif lagi. Dan juga akan ada Merapi gunung yang meletus. Kita lanjut lagi, yaitu banjir ya. Untuk banjir pasti kita harus waspadai terus, karena untuknya air hujan ya bisa tiba-tiba besar, dan untuk penampungan kayak semacam air ya yang tiba-tiba meluap ya, itu takutnya di kejadian-kejadian pas malam hari ya, tanggul yang jebol karena hujan yang terus menerus. Ya untuk yang tinggal di pemukiman yang tinggi, hati-hati juga ya, karena saking airnya hujan terlalu besar bisa diiringi dengan longsor. Longsornya tanah dari atas tiba ke bawah, dan kebanyakan penduduk-penduduk yang di bawah bisa tertimpa dengan longsor-longsor yang tidak terduga. Ya kita next lagi dengan gempa. Nah biasanya itu kita pasti setiap tahun itu akan menghadapi pergeseran tanah. Nah untuk gempa ini ya hati-hati ya, karena akan kejadiannya gempa yang cukup lumayan dan cukup akan memakan korban. Banyaknya bangunan atau gedung-gedung yang tinggi ya. Jadi untuk prospek atau buat teman-teman ya yang membeli ya rumah atau tempat tinggal yang fondasinya kurang bagus, hati-hati dengan gempa. Ya setelah kita disambut oleh kebanjiran, gempa, dan longsor, kita akan disambut dengan kekeringan yang sangat panjang ya. Akan banyak terjadi kebakaran, dan juga akan banyak petani-petani yang gagal panen. Contohnya ya padi ya, dan banyak lagi. Dan juga untuk hutan akan banyak kebakaran, dan untuk pemukiman-pemukiman yang cukup lumayan padat akan terjadi banyak kebakaran. Ya buat teman-teman ya, untuk pesan dari Cesan ya, untuk dalam kebanjiran kita janganlah buang sampah sembarangan, atau di sungai, bisa dibilang di kali juga, itu akan menyumbat ya aliran air. Dan juga ya buat teman-teman yang tinggal di pemukiman yang padat, hati-hati ya dalam meletakkan barang yang mudah terbakar ya, contohnya yang berbahan kayu atau berbahan plastik dan kertas. Ya selanjutnya yaitu kecelakaan ya. Untuk di tahun 2024 akan banyak kecelakaan di darat, di laut, dan di udara ya. Untuk di darat ya, yang pastinya yang Cesa mendapatkan vision yaitu kereta api, hati-hati ya. Jadi untuk dalam berpergian hati-hati, bakal akan ada kecelakaan yang cukup lumayan besar. Dan juga untuk selanjutnya pasti pesawat ya. Setiap tahun kita pasti akan mendapatkan kejadian-kejadian jatuhnya pesawat, itu pasti ya. Tapi ada satu persoalan ya. Untuk jatuhnya pesawat ya, akan ada
semacam pesawat yang tiba-tiba menghilang ya, dan akan ditemukan dalam beberapa hari, tapi ya ditemukan dengan secara agak tidak masuk akal. Nah, itu yang akan menjadi heboh di tahun 2024. Dan selanjutnya, dan ada sekelompok bis pariwisata yang ditumpangi oleh anak-anak sekolah. Nah, itu akan terjadi jatuhnya di dalam tebing yang cukup terjang, dan satu bis dalam ya untuk anak-anak tersebut meninggal semua, dan cuma tertolong satu orang yang hidup. Untuk kapal laut masih bisa terselamatkan ya, tidak ada mengandung korban jiwa ya, karena ya masih dalam jarak tidak terlalu jauh dari dermaga. Dan kita akan masuk lagi dalam ekonomi ya. Buat teman-teman yang memiliki ya keuangan kelebihan, harap berhati-hati ya, karena untuk membuka usaha atau investasi di tahun depan harap berhati-hati. Akan banyak oknum-oknum yang akan mengelabui kekayaan kalian ya. Contohnya dalam hal bisnis atau properti ya, karena saya melihat banyak akan properti yang akan menipu keuangan kalian ya. Berlomba-lomba memberikan harga termurah yang tidak masuk akal. Nah, pas saat kalian sudah deal ya, kalian akan terjebak. Dan khususnya buat teman-teman yang ingin berinvestasi ya dalam hal perumahan atau ya rumah yang masa pembangunan ya, untuk di khusus daerah Tangerang dan juga untuk di daerah-daerah lain, harap berhati-hati, cek and recheck dan jangan sampai tertipu. Ya, untuk hal berbisnis ya, buat teman-teman harap berhati-hati ya untuk oknum-oknum yang memamerkan hasil kekayaannya dia di media sosial. Nah, itu harap berhati-hati ya, jangan sampai tertipu dengan mereka, karena mereka ingin menarik ya user-user atau pelanggan-pelanggan untuk ya kerjasama dengan mereka ya. Jadi kalian harus bisa ya melihat atau mendengarkan ya kata-kata yang bisa meyakinkan kalian, dan untuk melihat langsung hasil kerjanya mereka. Jangan teriming-iming dengan hasil bonus atau ya kekayaannya mereka. Ya, untuk di tahun 2024-nya juga untuk buat teman-teman ya, jangan sampai terpancing dengan emosi ya, karena akan banyak ya panas memanas atau gesek menggesek dalam kehidupan kalian ya, apalagi untuk masalah rumah tangga, bisnis, dan masih banyak lagi. Jadi tahan kalian punya emosi, sabar, dan berkepala dingin. Buat teman-teman semuanya ya, kesehatan harap dijaga, apalagi dalam masalah balita atau bayi, karena akan ada semacam virus atau bakteri yang akan keluarkan di tahun 2024 ya, dan akan membuat ya balita Anda atau bayi kalian menderita penyakit. Dan juga ya akan banyak ya orang-orang yang menjadi gila atau bisa dibilang pura-pura gila. Jadi untuk rumah sakit ya banyak akan menampung orang yang sakit jiwa. Dan kita akan memasuki tahun yang panas ya, kita akan menjadi memanas juga. Nah itu ya buat teman-teman ya, kalau bisa ya tolong berpikir dengan jernih dan berkepala dingin ya, jangan sampai memicu emosi kalian ya. Urusin aja diri kalian sendiri dan tidak usah mencampurin urusan orang lain. Dan juga buat teman-teman ya, untuk di tahun 2024 bahkan ada banyak yang meninggal ya, bisa dibilang dengan cara bunuh diri ya, karena kesulitan ekonomi, terlilit dari hutang banyak sekali ya. Jadi buat teman-teman ya, harus tabah kalian iman ya, jangan sampai tergoda oleh nafsu kalian. Dan juga nih ada pesan juga buat orang tua zaman sekarang ya, harap berhati-hati dalam mendidik anak ya, karena kita sudah memasuki zaman yang modern ya. Jadi kita harus bisa memantau anak-anak kita, karena banyak kejadian-kejadian ya anak gadis yang dibunuh atau diperkosa ya.
Jadi, harap bisa memantau anak-anak kalian, jangan terlalu kasih kebebasan. Walaupun mereka sudah dewasa, tapi tetap jangan luput dari perhatian kita. Dan juga nih, pasti banyak masalah dengan KDRT. Nah, buat teman-teman nih, ya, untuk masalah KDRT, ya. Jadi, buat teman-teman yang ingin memulai kehidupan baru, jadi berpikir matang-matang dulu. Jangan kebahagiaan sesaat yang dikorbankan oleh anak-anak kalian. Ya, untuk tahun depan nih, bakal banyak pengangguran yang ada di Indonesia. Dan juga akan banyak pabrik-pabrik yang tutup, dan untuk banyak perusahaan yang akan mengurangkan karyawannya mereka. Karena kita sudah memasuki zaman modern dan juga kita kebanyakan akan menggunakan zamannya digital. Demikian pesan-pesan dari Cesan, kita harus bisa mentrospeksi diri sendiri, mencintai diri kita sendiri dan keluarga, dan apalagi mencintai alam. Ya, setiap kita melangkah, kita harus berpikir lebih jauh lagi, ambil keputusan yang benar-benar tepat dalam kehidupan kamu. Ya, sampai jumpa episode mendatang, sampai jumpa.